cinta tak sekedar cukup memberi hati. Ku rasa sudah gagal semua dengan apa yang ku rasa kini. Terkadang bahagia kita tak selalu harus bersama dengan kata cinta. Ada kala semua melepaskan, meski tak pernah bisa untuk merelakan. Lepaskan, ini yang terbaik. Terima kasihku atas semua waktumu yang telah kau berikan padaku. Maafkanlah aku, bukanlah yang terbaik. Pergilah kau pergi, tinggalkanlah aku. Lepaskan, ini yang terbaik. Terima kasihku atas semua waktumu yang telah kau berikan padaku. Maafkanlah aku, bukanlah yang terbaik. Pergilah kau pergi, tinggalkanlah aku. Terima kasihku atas semua waktumu yang telah kau berikan padaku. Maafkanlah aku, bukanlah yang terbaik. Pergilah kau pergi, tinggalkanlah aku. Lepaskan, ini yang terbaik. Dipecat. Ruang kerja Arandita sudah berubah menjadi ruang sidang pengadilan. Dengan terdakwa dirinya sendiri, dengan pembela dirinya sendiri juga. Dia sudah menjadi pesakitan tanpa perlu melakukan pembelaan apapun di hadapan presdir stasiun TV tempatnya bekerja. Jangankan kesalahan sebesar yang ia hadapi sekarang, berurusan dengan hal sepele dengan laki-laki tua ini adalah hal yang dihindari seluruh karyawan stasiun TV. Karena kalian tidak akan menang melawan penguasa. Dia bisa memecatmu hanya dengan melemparkan selembar kertas ke wajahmu. Pintu sudah tertutup rapat, tirai sudah diturunkan. Semua orang yang ingin mengintip melalui celah-celah kaca sama sekali tidak punya kesempatan untuk melihat apapun. Saat mereka menempelkan telinga mereka ke kaca, nihil. Ruangan kedap suara sialan yang dirancang untuk meredam kebisingan benar-benar bekerja dengan baik di situasi seperti ini. Sementara di dalam ruangan, wajah pucat Aran semakin terlihat. Sebesar apa kesalahannya yang sudah dia buat, sebesar itu juga gebrakan meja dan teriakan presdir tua di depannya. Laki-laki ini menatap geram setelah melampiaskan kekesalannya pada meja di hadapannya. Sekretarisnya
hanya diam tidak bereaksi apapun, berdiri di belakangnya. Apa kau sudah gila? Bagaimana kau bisa menyenggol sekretaris Antarna Group? Apa kau sudah bosan hidup? Berteriak dengan suara keras lagi. Bahkan dia merasa pilihan katanya barusan belumlah tepat untuk mewakili kebodohan salah satu karyawan paling cakap di perusahaannya ini. Dia geram. Bagaimana bisa reporter sekeras Arandita bisa melakukan kesalahan fatal semacam ini hanya karena putrinya lagi. Tapi kasih sayang kepada putrinya memang menggelapkan matanya hingga ia harus mencari kambing hitam untuk disalahkan. Dan semua itu jatuh pada gadis di depannya. Aran menunduk dalam, membenci semua pengkhianat yang sudah menyebut namanya, mencengkram ujung bajunya karena tidak berdaya. Presdir saya, bukankah aku harus membela diri? Ini bukan hanya kesalahanku, ini kerja berjamaah. Seharusnya semua orang yang terlibat ada di ruangan ini juga kan? Setidaknya aku punya teman untuk dimaki-maki. Apa kau tahu seberapa besar kerugian yang kau timbulkan bagi stasiun TV? Berapa banyak iklan yang mereka hentikan? Laki-laki di hadapannya sedang membicarakan untung dan rugi. Aran menggeram kesal. Memang ini karena siapa? Karena putri kesayanganmu yang keras kepala yang jatuh pada orang yang salah. Dan jangan lupa, karena kau tergoda oleh jumlah uang yang menggiurkan. Begitu pikiran Aran menyadarkan kalau semua ini juga ada andil keserakahannya. Maafkan saya Presdir, tapi Nona yang meminta saya. Berusahalah berkilah dengan memakai nama Nona muda. Tutup mulutmu. Presdir stasiun TV itu melemparkan amplop coklat di meja Aran. Kau tahu kan bagaimana kekanakannya putriku? Bagaimana kau bisa menyalahkannya atas kebodohan kerjamu? Kau reporter profesional kelas 1 di stasiun TV ini. Bagaimana kau bisa tergiur dengan uang yang ditawarkan putriku? Aran meremas ujung bajunya dengan tangan bergetar. Seharusnya dia tahu laki-laki di hadapannya ini tidak akan pernah menyalahkan putrinya. Dia akan melimpahkan semua kesalahannya padanya. Pada karyawan yang dibutakan jumlah uang, dia bahkan tidak mengizinkan Aran menyebut nama-nama putrinya. Nona muda itu terlindungi dengan dalil sifat kekanakannya. Apa ini adil? Nona muda kekanakan itulah yang membuat semua terjadi. Kalau dia tidak memberiku pekerjaan ini, tidak mungkin aku akan terlibat hubungan dengan sekretaris Antarna Group itu. Presdir, mereka berjanji tidak akan mempublikasikan nama saya. Sudah terlihat jelas kalau laki-laki di hadapannya ini melimpahkan semua kesalahan padanya. Dia harus membela diri, menyelamatkan hidup dan pekerjaannya. Jangan sampai dia dipecat karena kasus ini. Pinjaman orang tuanya langsung menari-nari di kepalanya. Apa kau bodoh dan akal sehatmu sudah rusak? Kalau aku saja tahu, kau pikir sekretaris sialan itu tidak tahu? Kau dipecat Arandita. Pergi dari perusahaanku sebelum semua orang ikut menanggung akibatnya. Teriakan Presdir stasiun TV terhenti saat pintu terbuka dengan keras. Dia sampai mundur sampai terjatuh kalau sekretarisnya yang hanya berdiri diam di belakangnya tidak sigap menangkap tubuhnya. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Dia mendengarku memakinya. Lupakan laki-laki tua yang dengan gagap sedang merapikan penampilannya karena melihat siapa yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Di sudut lain, gadis yang tadi masih bisa menjawab Presdirnya dengan lantang itu sudah membentur meja kerja teman seruangannya. Dia sudah menjatuhkan beberapa kertas di atas meja. Melihat siapa yang muncul di balik pintu, Tuan Han, Presdir, apa Anda tidak pergi sekarang? Menoleh pada Presdir stasiun TV yang ingin mendekat dan memberikan pembelaan diri. Menyelamatkan iklan produk yang sudah digelontorkan Antarna Group selama ini. Bereskan semua kekacauan yang sudah dibuat karyawan dan putri kesayangan Anda itu. Lalu Han tidak melihat laki-laki itu lagi. Pandangannya beralih pada serangga kecil yang tertatih mengepakkan sayap tidak jauh darinya. Baik Tuan, saya mohon maafkan putri saya yang kekanakan. Cih, dia selalu memakai dalil itu untuk membela putrinya. Aran tidak punya waktu untuk sekedar mengutuki laki-laki tua yang seharusnya melindungi karyawan itu
saat menghilang di balik pintu. Hanya tersisa mereka berdua sekarang. Han menarik kursi duduk tepat di hadapan Aran yang terpojok di antara meja kerja. Hanya sebentar laki-laki itu duduk, dia sudah bangun dan berkeliling, melihat seisi ruangan, berjalan di antara meja-meja karyawan. Dia berhenti tepat di depan meja kerja Aran. Tamatlah riwayatku. Aku harus mengatakan apa sekarang? Arandita, ini pekerjaanmu. Tangan Han menyentuh komputer yang selalu dipakainya menulis berita. Tuan, saya bisa menjelaskan. Serangga rendahan melirik Aran sebentar dengan perasaan jijik, lalu beralih melihat meja di depannya. Kau tahu, dari sekian banyak orang yang berusaha mendekatiku, kau menggunakan cara paling rendahan dan hina. Tuan, saya bisa menjelaskan. Mendekat takut-takut ke arah mejanya. Apa? Biar. Han melemparkan lembaran foto ke wajah Aran. Sebagian langsung jatuh setelah mencium udara ke lantai. Sebagian ada yang mengenai tubuhnya lalu terjatuh menyedihkan ke lantai. Tangan Aran sudah gemetar melihat foto itu. Itu adalah hasil membuntuti Han yang dia serahkan ke program reality show. Jadi karena itu kau mendekatiku, dia membisu. Ya, karena itu dia mendekati Han. Karena alasan itulah dia melakukan berbagai cara untuk mengenal sekretaris Han. Dan selama pengintaiannya, inilah dia melihat ternyata laki-laki di hadapannya ini tidak semenakutkan tampilan di luar dan apa yang media ketahui. Tapi sepertinya kesimpulan yang Aran buat telah meleset jauh. Tatapannya sedikit bersahabat, yang kerap beberapa kali ditangkap Aran seperti lenyap dari mata Han. Sekarang laki-laki itu benar-benar yang dia kenal sebelumnya. Seperti yang selalu dia tunjukkan di hadapan media selama ini, sosok tangan kanan sekaligus yang orang berpengaruh di antara grup yang tidak punya belas kasih. Tuan, saya hanya ingin membantu Nona karena dia tulus menyukai Anda. Menyelesaikan kalimatnya dengan cepat dan jelas. Kumohon, belas kasihmu Tuan, tutup mulutmu, aku tidak peduli dengannya. Kau sudah membuntutiku, merekam video dan mengambil gambar tanpa seizinku. Han berjalan mendekat, membuat Aran mundur sampai membentur tembok. Dia sudah tidak bisa melarikan diri. Menurutmu, hukuman apa yang pantas untukmu? Bagaimana kalau kupatahkan tanganmu, jadi seumur hidup kau tahu apa yang sudah dilakukan tangan itu? Aran langsung menyembunyikan kedua tangannya di belakang punggungnya. Kakinya terasa lunglai, tangannya sudah bergemetar. Pikirannya sudah membayangkan kata-kata Han, karena suara sekretaris Han sama sekali tidak terdengar main-main. Tuan, saya hanya membantu Nona. Berapa uang yang kau terima dari kerja kerasmu ini, reporter Arandita? Klek. Dia tahu aku dibayar. Arandita, kau hebat sekali ya. Jadi semua kebetulan yang kau lakukan bertemu denganku itu sudah kau rancang dengan baik ya. Mobilmu mogok, bertemu di tempat game. Haha, kau melakukan paling hal menjijikkan mendekatiku dengan senyum polos itu. Tuan saya, Aran masih ingin memakai nama Nona muda untuk menyelamatkan hidupnya, tapi tangan Han sudah mencengkeram lehernya, menarik ujung kerahnya sampai ia membentur tembok. Dia terbatuk beberapa kali mencoba melepaskan diri. Tuan, maafkan saya. Dia semakin tercekik. Air mata sudah membanjir di ujung matanya. Laki-laki di hadapannya bahkan sama sekali tidak bergeming. Tuan, maaf. Bola mata benih itu sudah putus asa dan banjir oleh air mata. Han melirik sekilas, pandangan mereka bertemu pelan-pelan. Laki-laki itu mengibaskan tangannya. Gadis itu ambruk dengan suara terbatuk saat Han melepaskan tangannya. Menghilang dari hadapanku. Kalau kau perlu pergi dari kota ini, lenyaplah seperti debu. Jangan sampai aku bertemu denganmu. Serangga menyedihkan. Tuan saya, kalau sampai aku melihatmu lagi, aku akan menginjakmu sampai hancur. Air mata sudah bercucuran.
Aran terkulai saat terdengar suara keras pintu tertutup. Sekujur tubuhnya tidak kuat menopang raganya. Dia ambruk jatuh pingsan. Ini hukuman untukmu, Aran, karena kau berpura-pura menjadi temannya. Kau mendekatinya dengan menipu sisi manusiawi sekretaris Han. Sesal itu terus menghantuinya sepanjang waktu. Untuk itulah dia tidak pernah mengganti layar desktop laptopnya, agar dia ingat, dia yang sudah membuat harimau itu menggila, dan dia pantas dibenci untuk semua kepura-puraan sandiwara yang sudah dilakukan untuk mendekati sekretaris Han. Memandang foto-foto itu, kadang memakinya, kadang minta maaf padanya, hingga dia sendiri bingung sebenarnya dia membenci atau tidak. Aran tidak berani menyimpulkan apa-apa.